Baik, sahabat salam untuk kita semuanya, dan saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan saya percaya setiap kita pasti sehat, kita kuat, dan kita pasti semuanya penuh berkat. Haleluya. Nah, sebelum kita membaca Daftar Elohim, kita akan membaca Birkat Midras. Ya, ini sudah saya translate ke bahasa Indonesia. Haleluya. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang mewujudkan kami dengan perintah-perintahnya, dan yang memerintahkan kami untuk melakukan Torahnya. Jadikanlah Torahmu manis di mulut kami, dan seluruh keturunan kami, dan semua umatmu. Semua kami mengenal namamu dan menjadi muridmu oleh karena Torahmu. Terpujilah Engkau Yahweh Elohim kami, yang mengajarkan Torah kepada umat pilihanmu. Haleluya. Ini kameranya tidak. Baik, sahabat Shalom untuk kita semuanya, kita akan membuka bagian berikutnya, yaitu Roma pasal 2 ayat 28 sampai 29. Ini ayat terakhir dalam pasal 2 ya, 28 dan 29. Kita akan membahas kitab Roma malam hari ini. Jadi, saya sudah sering sampaikan di awal bahwa Rasul Paulus menulis surat di masing-masing kota itu berbeda kondisi. Jadi seperti di Roma, di Galatia, Efesus, dan lain sebagainya, itu kondisinya berbeda. Jadi konteks-konteksnya pun berbeda. Tetapi bahwa perlu digarisbawahi bahwa Rasul Paulus bukanlah Rasul Rabi Saul ya, tepatnya Rabi Saul bukanlah rabi yang anti Torah, bukanlah guru yang anti Torah. Kalau dia dipanggil Rabi Saul berarti dia memang guru Torah, dia pengajar Torah. Baik, karena ini perjanjian baru ditulis dalam teks Yunani. Nah, di sini ada kata aude yang sudah saya blok merah. Ya, coba kita akan baca dalam yang sudah saya transliterasi. Ya. Augarhu ento panero iodaios estin aude en he en to panero en sarki peritomai. Peritomai ini berbicara tentang sunat ya. Nah, setelah kita membaca dalam teks Yunani, Pak, kok bukan teks Ibrani? Ya, karena teks Ibrani dalam perjanjian baru atau dalam Besora itu adalah teks yang sudah direkonstruksi Yunani yang diibranikan. Ya. Kita tahu bahwa Besora pun dia ditulis dalam konsep Ibrani, dalam pola pikir Ibrani. Nah, kita akan membaca dalam terjemahan Indonesia BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan. Karena orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi. Dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang disunat secara lahir saja. Nah, saya minta salah satu dari saudara-saudara bisa membukakan dalam ILT 3 dan dari TB. Silakan yang sukarela untuk buka Roma 2 ayat 28, yang satu dari TB dan yang satu dari ILT 3. Yang standby? Oke. Kalau nggak ada yang standby, saya akan bacakan langsung dalam ILT 3. Jadi di dalam ILT 3 dituliskan seperti ini. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah karena apa yang kelihatan. Begitu pula kebersunatan bukanlah karena apa yang kelihatan secara daging. Nah, ini dalam versi ILT 3. Coba saya akan lihat dalam versi terjemahan baru. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Nah,
Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, ini seakan-akan bahwa Rasul Paulus tidak setuju dengan Brit Milah, tidak setuju dengan sunat. Nah, kita sudah tahu bahwa banyak ayat-ayat atau kata bahkan kalimat dalam Besorah banyak yang sudah dikurangi, bahkan dihilangkan. Sedangkan dalam bis aja bahasa Indonesia sehari-hari, di situ dituliskan di bagian belakang di blok merah, bukanlah orang disunat secara lahiriah saja. Nah, coba kita akan melihat dalam terjemahan yang berikutnya. BSD. Orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang namanya saja orang Yahudi, dan orang yang sungguh-sungguh sudah disunat, bukanlah orang yang disunat secara lahir saja. Perhatikan ada kata saja, nah sementara di ELT 3 di TB kata saja hilang. Kata saja itu sudah hilang. Coba dalam terjemahan TSI, di hadapan Elohim, orang Yahudi, maaf di sini tidak diedit ya, karena ini terjemahan aslinya. Di hadapan Elohim, orang Yahudi yang sejati bukan saja karena lahir dari keturunan Yahudi, dan inti dari sunat itu bukanlah hanya tanda yang dibuat pada tubuh. Nah, dari sini kita lihat bahwa kata saja sudah hilang. Nah, ketika ada satu kata saja yang hilang, berarti kalimat itu sudah jadi maknanya berubah. Ya. Coba Bin, dalam modern Bible, VMD. Orang Yahudi yang sebenarnya bukanlah sebagai Yahudi secara lahiriah. Ya. Sunat yang sesungguhnya bukan hanya di bagian luar tubuh. Di sini jelas bahwa dari beberapa terjemahan kita melihat sudah ada kata yang hilang. Dari versi TSI, versi VMD ini sudah kata yang hilang. Nah, sekarang dari BMK. Karena orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi, dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang disunat secara lahir saja. Nah, dari terjemahan-terjemahan ini, Bapak Ibu sudah melihat sendiri, ya, baik dalam teks Yunani pun, ya, di sini ada kata yang hilang. Dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sudah ada kata yang hilang, yaitu saja. Nah, yang sudah memegang banyak terjemahan, ya, kalau kita melihat dalam terjemahan lama, di situ bahasa Melayu, bukan hanya sunat lahiriah saja. Jadi memang ada, kalau kita lihat ada unsur kesengajaan dihilangkan supaya apa? Seakan-akan sunat itu tidak penting. Sementara Rasul Paulus nanti di pasal yang ketiga bahwa sunat itu penting. Nah, kalau kita membaca dalam Roma 2 ayat 28 dalam versi King James, di situ ada kata neither is that circumcision, ya. Apa itu neither? Coba kita akan lihat. Nah, neither itu berasal kata ode. Apa itu ode? Keterangannya di dalam Strong Bible Greek 3761 dia mengatakan but not, neither nor not even. Nah, apa ini? Tetapi tidak, baik juga tidak, bahkan tidak. Jadi kata ini diambil oleh Rabi Saul. Apa maksudnya? Apakah Rabi Saul memang anti Brit Milah, anti sunat? Ayat ini sering dicomot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak paham. Nah, ini konteksnya berbeda. Rabi Saul menyatakan apa di sini? Bahwa identitas seorang Yahudi sejati tidak ditentukan oleh tanda lahiriah fisik saja, ya.
bukan hanya fisik, termasuk sunat jasmani saja. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Sekalipun memang saya pernah sampaikan bahwa untuk kita masuk ke dalam keluarga Abraham, ya, mungkin kita sekarang bisa ke Israel, bisa tinggal di Israel, yang status kita adalah orang Gerim. Nah, di situ ada Gerim, ada dua jenis Gerim, yaitu Gerim Tosaf dan Gerim Sadik. Nah, Gerim Tosaf dia hanya datang sebagai pendatang, tinggal di keluarga itu, dan tapi dia tidak melakukan aturan-aturan di keluarga itu. Nah, Gerim Sedek yang dia masuk ke keluarga Abraham dan dia mengikuti setiap aturan-aturannya di dalam rumah Abraham. Salah satunya adalah sunat. Jadi Rabi Saul di sini menyinggung, ya, menyinggung orang-orang Yahudi yang membanggakan mereka sombong dengan identitas fisiknya saja, termasuk sunat. Nah, dalam hal ini Rabi Saul bukan menolak terhadap sunat fisik, melainkan apa? Penolakan terhadap sunat yang tanpa ketaatan hati. Jadi ketika seseorang memberikan dirinya di brit milah, disunat, ya, berarti di situ orang itu sudah siap untuk taat, ya, untuk mengerjakan aturan-aturan dalam keluarga Abraham. Sekarang Pak, bagaimana kalau saya hanya taat tapi saya tidak brit milah? Nah, nanti konteksnya lain lagi. Nah, karena ketika kita berbicara ketaatan, tentunya setiap aturan di dalam keluarga Abraham, di dalam rumah Israel, pasti kita akan mengikuti kalau kita mau jadi orang taat. Nah, kan itu perintah, itu perjanjian kekal dalam keluaran. Jadi dalam hal ini Rasul Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi yang sombong, yang menyombongkan identitasnya saja, tetapi dia tidak menolak terhadap aturan sunat fisik, ya. Melainkan ketika kita mengerjakan brit milah, mengerjakan sunat, yang harus kita sadari bahwa kita sudah siap untuk taat, ya. Jadi orang yang sudah di brit milah berarti orang yang sudah siap untuk taat, bukan hanya taat hanya di mulut saja, tetapi hidupnya, kesehariannya, ya, mata jantungnya dia sudah memang benar-benar taat, meninggalkan kulit katannya. Nah, di dalam Dafarim atau Ulangan pasal 10 ayat 16 di situ dikatakan sunatlah hatimu. Baca, Dan kamu harus menyunat kulit katan hatimu, dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Nah, dan kamu, nah kalau ada kata dan berarti di kalimat sebelumnya, di ayat sebelumnya berarti ada satu perintah. Dan kamu harus menyunatkan kulit katan hatimu, dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi, jangan keras kepala lagi, jangan tegar tengkuk lagi. Ini perintah untuk bangsa pilihan. Selain mereka sudah menyunat secara fisik, ya, mereka juga harus menyunatkan kulit katan hati. Nah ini, kalau yang saya tangkap sih kulit katan hati, contohnya orang-orang yang masih suka menyimpan dendam di dalam mata jantung, dalam hati, yang belum bisa mengampuni. Nah ini kulit katan yang harus segera kita buang. Nah ketika kita sudah mengambil keputusan untuk di brit milah, untuk disunat, untuk kita taat, berarti kita sudah siap untuk membuang kulit katan hati kita. Jadi bukan hanya kulit katan fisik, tetapi kulit katan hati juga harus kita sudah siap buangnya. Sampah-sampah kotorannya dalam hati kita, kita sudah siap untuk membuangnya. Nah, kita akan baca dalam teks Ibrani. Udah sampai situ. Rosinta. Bu Rosinta, bisa minta tolong untuk membacakan? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Silakan. Umal Sem Ya. et arlat Hmm. leva kem we ar bekem lo tah su. Hmm.
Terus, Ut. oke. Jadi Ot ya Pak ya? Ot. Salah. Ot ya, itu Pak. out bu, bukan out. Ya, Terima kasih Pak. saya akan ulangi. Umaltem at arlat lefafkem, ya, lefafkem wr pekem lo taksu ot. Nah, saya tidak membahas ini satu persatu ya. Ini dalam teks Ibraninya maltem berasal dari kata malat ya. Ini kalau kita buka ini mengarahnya ke Brit Milah. Nah, jadi di dalam Dafarim 10 ayat 6 di sini ayat 16 sudah jelas dikatakan diperintahkan untuk menyunat kulit katan hati. Nah, kalau ada kulit katan hati berarti ada kulit katan fisik. Sekarang banyak orang-orang bilang bahwa cukup ini saja Pak, cukup menyunat hati saja. Oh, nggak bisa. Kalau kita dalam mengikuti Bapak Yahweh ada aturan. Karena sunat fisik itu adalah perintah dan perjanjian kekal. Jadi kalau kita mau masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga orang lain, keluarga Abraham, ya kita harus mengikuti aturan yang ada. Nah, yang berikutnya bahwa dalam Yeremia 4 ayat yang keempat, baca firman. Sunatlah dirimu bagi Yahweh dan buanglah kulit katan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan yang tinggal di Yerusalem, supaya murkaku tidak menyala seperti api dan membakar, dan tidak ada seorang pun yang dapat memadamkannya oleh karena kejahatan perbuatanmu. Ya, nah ini dalam Yeremia pasal 4, Yeremia 4 ayat 4, di situ dituliskan sunatlah dirimu bagi siapa? Bagi Yahweh. Jadi kita mengerjakan sunat, mengerjakan Brit Milah bukan untuk organisasi, bukan untuk gembala, bukan untuk karena sering mendengarkan khotbah gembala, tetapi ketika kita bersunat, kita Brit Milah, kita mengerjakan sunat untuk siapa? Untuk mentaati perintah Bapa Yahweh. Ini kalimat yang pertama, bahwa sunatlah dirimu bagi Yahweh. Berarti ini sunat fisik, ya kan? Dan bagian kedua, kalimat kedua, koma, dan buanglah kulit katan hatimu. Jadi setelah kulit katan fisik dibuang, yang kedua adalah kulit katan hati. Nah, makanya ketika kita sudah berani mengambil keputusan, ayo saya mau Brit Milah, saya mau taat. Karena Brit Milah atau sunat itu adalah bagian dari ketaatan, bagian dari akhodah kita untuk Bapa Yahweh. Dan buanglah kulit katan hati, supaya apa? Sampah-sampah dalam hati kita, dalam mata jantung kita benar-benar kita bersihkan. Di sini perintahnya siapa? Hai orang-orang Yehuda yang tinggal di Yerusalem. Nah, beberapa sahabat yang lalu kita sudah tahu bahwa Yehuda ini adalah kelompok pengajar Torah. Karena banyak ternyata pengajar-pengajar Torah yang belum sunat, yang belum Brit Milah, dengan berbagai macam alasan. Kalau kita mengerjakan ini, Brit Milah ini bukan untuk siapa-siapa, untuk Bapa Yahweh. Orang Yehuda saja loh diingatkan. Yang notabene Yehuda, kelompok Yehuda ini adalah pengajar Torah Avot, ya. Torah yang dari nenek moyang diajarkan ke keturunan-keturunan Israel. Ini diperingatkan, sunatlah bagi Yahweh. Nah, supaya apa? Supaya murkaku tidak menyala seperti api dan membakar. Nah, kan ngeri. Diperintahkan untuk Yehuda untuk bersunat supaya apa? Supaya tidak kena murka. Ternyata kalau kita menyelidiki Bapak Ibu, banyak orang Israel yang tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena banyak yang kena murka. Salah satunya, banyak dari antara mereka belum di Brit Milah. Ya, makanya mereka mati di padang gurun, tidak masuk tanah perjanjian. Cuma gara-gara hal sepele, tidak mau di Brit Milah. Nah, dan tidak ada seorang pun yang dapat memadamkan oleh karena kejahatan perbuatanmu. Jadi ayo kita mengerjakan segala sesuatunya
Sunat ini, salah satu adalah sunat, ini adalah perintah kita mengerjakan itu untuk Bapak Yahweh. Ini kita akan masuk dalam hari raya Pesak. Nah, di dalam Pesak nanti, dalam perintahnya bahwa setiap laki-laki yang ada dalam keluarga Abraham, dalam keluarga Israel itu wajib atau harus disunat. Ya. Paling tidak jangan ada penolakan. Ya. Mungkin ada sesuatu yang belum bisa mengerjakan. Yang penting jangan ada penolakan dulu. Hatinya sudah terbuka. Oh iya Pak, saya mau mengerjakan ini. Jadi ayo kita mengerjakan contoh ini. Sunat untuk Bapak Yahweh, bukan untuk yang lain. Nah, ini kalau menurut ayat ini, kalau kita tidak taat dalam hal ini, kita dipandang jahat di hadapan Bapak Yahweh. Ada materi khusus tentang brit milah, tentang sunat, nanti kita akan bahas lain waktu. Nah, ini dalam teks Ibrani, hamolu, ini berasal kata milah atau brit milah ya. Hamolu la Yahweh, brit milahlah bagi untuk Yahweh. Hamolu la Yahweh, we hasiru arrot levavkem is, setiap laki-laki, Yehuah atau Yahweh, Yehuda, minta maaf, saya nggak bisa lihat huruf dalet. Jadi untuk setiap laki-laki yang dari suku Yehuda harus dibrit milah. We Yosef Yerusalem pen tetse KS Kamati. Mata saya jadi kabur ya. Ufarah WN Mekafe Mipeni Roa karena ada A di bawah, ada tanda baca Ma'aleke. Jadi untuk semua laki-laki Yehuda harus dimilah, harus dibrit milah, disunat. Ini bentuk ketaatan umat kepada Bapak Yahweh. Jadi ketika saya menyampaikan tentang brit milah, tentang sunat, bukan untuk saya, bukan karena perintah saya, tapi menyampaikan langsung dari apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, bersunatlah bagi Yahweh dan singkirkan kulit katan hatimu. Jadi hal-hal yang kotor dalam mata jantung kita singkirkan. Nah, pesannya di sini bahwa ketika kita mengerjakan sunat, ya, itu bukan hanya karena perintah-perintah nenek moyang, tetapi yang harus kita ada dalam pikiran kita mengerjakan sunat karena siapa? Karena Bapak Yahweh, karena perintah Bapak Yahweh. Karena dalam Yeremia dibilang bersunatlah bagi Yahweh, bukan untuk organisasi, tetapi untuk Bapak Yahweh. Nah, di sini ada dua hal tadi yang sudah disinggung oleh Rabbi Shaul, yaitu bersunat secara fisik dan bersunat hati. Nah, ini sudah menjadi satu isyarat sebetulnya ya, tentang adanya perjanjian baru atau Brit Kadasa. Nah, di dalam Brit Kadasa di situ mengajarkan bahwa fokus kesetiaan secara batin ya. Jadi setelah dibrit milah, setelah kita mau taat kepada Bapak Yahweh, fokus kita semakin, mata jantung kita semakin setia kepada Bapak Yahweh. Bukan dikerjakan oleh etnis Yahudi saja, tetapi setiap orang yang mengenal Bapak Yahweh, yang mau taat, yang mau dibrit milah, yang mau bersunat, itu berarti orang itu sudah masuk menjadi gerin sedek ya. Bukan gerin tosaf. Dan saya harap setiap kita, kalau ada anak-anak ataupun siapapun kaum pria untuk mengerjakan ini, kita mengerjakannya untuk Bapak Yahweh. Bukan hanya etnis Yahudi saja, tetapi bangsa-bangsa yang mau belajar Torah. Nah, di dalam Yeskiel 36 ayat 26, di situ dikatakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, tentunya hati yang taat. Nah, ketika kita memutuskan mau dibrit milah, mau disunat, ya, baik secara fisik, tentunya kalau sudah siap untuk sunat fisik berarti sudah siap untuk sunat hati.
Nah, di situ akan ada sesuatu yang baru yang belum pernah saudara dapatkan. Ini saya punya pengalaman. Setelah di Brit Milah juga ada sesuatu yang baru yang saya dapatkan. Dan sesuatu yang baru ini tidak sama tentunya dengan yang pernah saya dapat di masa lalu ya, di kepercayaan-kepercayaan yang lama. Karena ketika kita mengerjakan Brit Milah, kita mengerjakan perintah Bapa Yahweh, saya percaya Bapa Yahweh akan memberikan hikmat yang lebih untuk saudara dan saya. Jadi kita bersyukur karena Bapa Yahweh sudah memerintahkan kita untuk kita mengerjakan Brit Milah untuk Bapa Yahweh, untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kita sendiri. Nah, jadi sunat fisik adalah dan sunat hati adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Hati yang baru adalah hati yang taat pada perintah Bapa Yahweh. Salah satunya adalah taat tentang perintah sunat atau Brit Milah. Jadi ayo kita menggiring diri kita, mata jantung kita fokuskan bahwa saya mau mengikut Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh ya. Kalau di Brit Milah, di sunat, maka Bapa Yahweh senang. Kenapa? Karena kita sudah menjadi gerintosak. Itu identitas ya. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk ibadah ya. Dari bentuk ketaatan kita. Nah, seorang Yahudi sejati, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam BMK dituliskan begini, sebaliknya seorang Yahudi yang sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi. Ini kita tidak berbicara etnis berarti ya. Dan sunat yang sejati adalah sunat yang di hati dikerjakan oleh Roh Elohim, bukan yang dicatat di dalam buku sebagai dokumen. Nah, ini salah satu teguran Paulus untuk orang-orang Yahudi ya, yang tadi hanya menonjolkan etnisnya saja. Ternyata ketika mereka mengerjakan Brit Milah, mengerjakan sunat, seperti mereka mengejar target begini, untuk dicatat ya dalam buku atau mendapatkan sertifikat ya, sertifikat sunat ya. Surat ya bahwa jemaah, bahwa saudara sudah disunat, mendapatkan sertifikat. Bukan itu. Nah, itulah hal seperti itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus. Orang semacam itu menerima pujian dari Elohim, bukan dari manusia. Nah, ayat ini sering disalahpahami oleh teman-teman bahwa yang penting sunat hati Pak, supaya saya dapat mendapatkan pujian dari Elohim. Tunggu dulu. Ayat-ayat yang lain bukan hanya sunat hati, tetapi juga sunat fisik. Nah, ketika kita mengerjakan sunat hati, kalau belum sunat fisik, wah berarti itu belum menjadi bagian yang taat. Karena ketaatan pasti tidak memilih-milih perintah. Tidak memilah-milah perintah yang enak saja, tidak. Tetapi enak ataupun tidak enak kita harus tetap kerjakan. Karena kita mengerjakannya untuk Bapa Yahweh, bukan untuk manusia. Nah, inilah uniknya. Saya ngecek, saya membaca, ternyata ketika mereka disunat, itu mereka mendapatkan seperti surat ya, seperti surat baptisan ya. Kalau kita dibaptis kita mendapatkan surat. Kalau di Brit Milah juga seperti itu. Dan ditulis dalam buku. Nah, di dalam teks Ibrani 29 di situ dituliskan ada kata grama. Nah, kalau kita melihat di sini baik kontrak ya, ada kayak seperti surat kontrak. Ini seperti surat baptisan. Ada tanda baptisnya. Oh, sudah dibaptis. Kalau orang Yahudi mendapatkan surat, oh ini sudah disunat karena sudah ada suratnya. Berasal dari kata grama. Coba kan kita lihat grama. Nah, enumerating a document or record. Jadi masuk dalam dokumen ya, dalam dokumen orang-orang Yahudi, guru-guru Yahudi dicatat ya, direkam. Jadi masuk dalam catatan mereka. Nah, dalam bahasa Indonesianya dituliskan dokumen atau catatan mereka. Jadi sudah masuk. Tapi waktu disunat dapat surat enggak? Ya. Jadi sunat ini buat mereka seperti kalau kita baptisan, ada sunat, ada tanda sah ya. Itulah yang dikritik oleh Rasul Paulus ya. Jadi bukan sunatnya tapi seperti kejar targetnya ya.
surat-surat dalam pembelajaran. Jadi dicatat dalam satu buku ya, dalam sinagog bahwa resmi. Menulis merujuk berasal dari kata grapo ya, grama berasal dari kata grapo, merujuk pada bentuk huruf, menggambar, membentuk dalam perkamen, dalam kertas atau bahan-bahan yang lain. Jadi hal inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus, jangan membanggakan dengan sesuatu yang fisik. Maka dari itu ketika kita sudah siap untuk diberi milah, berarti kita sudah siap untuk benar-benar mengabdi kepada Elohim, bukan hanya sekedar perintah kosong. Rabi Saul menegur orang Yahudi yang mengandalkan status lahiriah saja. Jadi kan ada beberapa orang Yahudi, kalau kita membaca dalam Besora, bahwa ada pernah orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi ini orangnya katanya egois ya. Orang suka menyembunyikan identitas, kata seperti itu. Nah, jadi Rabi Saul menegur orang Yahudi yang berbangga dengan secara lahiriahnya, apa yang kelihatannya, mungkin dengan tampilan-tampilan Yahudinya, mungkin dengan apa yang tadi dikerjakan sunat hanya mengikuti perintahnya nenek moyang, ya, tetapi tidak disertai dengan ketaatan. Yang terpenting adalah di sini, ketika kita mengerjakan secara lahiriah, juga harus disertai dengan ketaatan. Nah, di sini juga Rasul Paulus sekaligus membuka pemahaman bahwa ketaatan kepada Torah harus lahir dari mata jantung kita. Ya. Bukannya sekedar nasihat orang tua, bukannya sekedar nasihat nenek moyang kita. Ya. Karena brit milah atau sunat ya, itu perintah dalam Torah. Jadi sekali lagi bahwa ketaatan untuk mengerjakan Torah harus lahir dari dalam mata jantung kita, dari hati kita bahasa umumnya. Jadi bukan hanya sekedar kita tampil secara fisik ya, seakan-akan ya memakai tali, memakai kipas supaya kelihatan seperti Yahudi, tidak. Tapi kita harus disertai dengan ketaatan. Nah, di sini kalau kita membaca tulisan para rabi, ini komentar dari para rabi di dalam Nedarim 32a atau dalam ini saya mengutip ayat di Talmud ya. Sunat tanpa disertai ketaatan itu tidak ada nilainya. Jadi Pak, bagaimana orang-orang di luar yang sudah sunat tapi mereka tidak taat? Ya nggak ada nilainya, hanya untuk sombong-sombongan saja ya. Tetapi kalau kita sudah mau disunat, berarti kita siap untuk menjadi orang yang taat. Karena kalau sunat tanpa disertai ketaatan, maka sunat itu tidak ada nilainya di hadapan Bapa Yahweh. Nah, kalau kita merasa orang pilihan dan kita masuk dalam bagian keluarga Abraham, ayo kita mengerjakan brit milah dan kita taat. Yang berikutnya, para rabi menulis di dalam Yoma 85b, ini di Talmud lagi. Ini saya ngutip karena ini bagus ya. Pertobatan atau tesufah lebih tinggi daripada ritual-ritual. Nah, Bapak Yahweh ternyata bukan hanya melihat tindakan secara lahiriah, tetapi yang terlebih adalah pertobatan dari hidup kita. Kalaupun kita sudah disunat mungkin berkali-kali sampai habis, tapi kalau kita tidak tobat-tobat, maka itu tidak ada nilainya di hadapan Bapak Yahweh. Sudah Pak? Sudah diberi milah? Sudah. Nah, berarti sudah siap menjadi orang yang taat, siap untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi sekali lagi pesan para rabi bahwa sunat tanpa disertai dengan ketaatan, tanpa disertai dengan sunat hati, maka itu tidak ada nilainya. Pak, terus bagaimana Pak? Apakah saya tidak perlu sunat karena saya sudah sunat hati? Perintah Bapak Yahweh dalam Yeremia bahwa sunatlah dirimu untuk Yahweh dan juga kulitkan hatimu. Berarti ada dua. Ini untuk yang laki-laki. Nanti sampaikan kepada anak-anak dan yang lain, anak-anak yang laki-laki. Sunat fisik dan sunat kulit katan hati juga harus dibuang. Kita akan masuk Pesak dan nanti setiap kita, kalaupun yang belum siap tetapi yang penting tidak menolak terlebih dahulu. Dan nanti kalau tidak ada halangan, Bapak Yahweh mengizinkan, kurang lebih seminggu lagi ya. Seminggu lagi ada jemaat dari Keilat Rafaya yang akan mengerjakan
brit milah ya. Satu orang, siapa tahu nanti dari 2, 3 atau 5 orang. Nah, di sini artinya bahwa dicatat dalam buku ya. Setiap laki-laki yang disunat, laki-laki Yahudi yang disunat akan dicatat di dalam satu buku khusus tentang sunat. Dan setelah itu diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa orang itu telah disunat. Berikutnya, bahwa sunat itu bukan hanya yang dicatat dalam buku dan diberi sertifikat saja. Jangan terus merasa bahwa sudah cukup karena saya sudah disunat, hanya karena sudah disunat, karena masih ada tanggung jawab yang lainnya setelah kita disunat. Sunat hanya langkah awal ketaatan seorang pria pada Taurat Bapa Yahweh. Jadi untuk para pria nanti diberitahu bahwa langkah awal ketaatan kita kepada Bapa Yahweh adalah kita mengerjakan brit milah atau sunat. Kenapa sunat ini penting? Supaya ibadah kita memiliki nilai yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Nah, dan ini berarti bahwa bukan sunat itu tidak penting ya. Bukan sunat itu nggak penting dan tidak diperlukan dan tidak perlu dilakukan lagi. Bukan seperti itu. Sunat itu perlu dilakukan karena sunat itu banyak gunanya. Kalau kita baca pasal 3 ayat 1 dan 2, ini kita akan bahas Sabat depan. Ini akan lebih seru. Nah, baca Vin. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Elohim. Banyak sekali ya, sebab kepada mereka lah dipercayakan dafar Elohim ya, orang-orang yang mau bersunat, baik bersunat fisik dan bersunat hati. Jadi penting untuk kita mengerjakan brit milah. Tetapi kalau kita sudah disunat, bukan untuk sombong-sombongan, tetapi itu sebagai bentuk ketaatan kita untuk mengerjakan avodah kita kepada Bapa Yahweh untuk kaum pria. Jadi demikian. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ini Rasul Paulus. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Elohim. Jadi kalau kita pengen dipercayakan firman Elohim, segeralah untuk mengerjakan sunat. Karena ini perintah Bapa Yahweh, perintah yang kekal, perjanjian kekal. Nah, ada ayat yang lain mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, ada ingat ayat itu? Coba kan kita cari. Saya tiba-tiba diingatkan itu. Ada yang ingat? Bisa minta tolong dibantu? Apa Pak? Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, ini Yesua yang ngomong, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Samayim. Kalau kita tidak mau mengerjakan brit milah, kalau menurut ayat ini gimana? Kan ngeri. Ayo kita paling tidak setara, paling tidak setara dengan mereka. Supaya apa? Supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim, kerajaan yang dijanjikan. Makanya, apakah kita wajib untuk menjadi ahli di dalam Torah? Wajib. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan kita juga bisa mengajarkan untuk anak-anak keturunan kita semuanya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau dasar ahli Torah. Jawab saja begini, ya kita harus menjadi ahli mengerjakan Torah. Kalau kita tidak ahli, ya nanti ada ahli-ahli yang lain yang mendahului kita.
Jadi bersyukurlah kalau saudara dikatakan, oh dasar ahli Taurat. Ya, saya memang ahli. Ya, bukan hanya ahli berbicara, tapi jadilah ahli untuk mengerjakan daftar Elohim. Kenapa? Di sini katakan Yesus sendiri yang ngomong, kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, sesungguhnya tidak akan masuk dalam kerajaan Samayim. Kalau menurut ucapan Yesua, berarti brit milah atau sunat juga termasuk dalam apa yang dikatakan Yesua. Amin. Bersyukurlah kalau kita sudah diberitahu untuk kita mengerjakan sunat. Jadi siap-siap untuk saudara dipercaya oleh Bapa Yahweh. Dipercayakan apa? Dipercayakan daftar Elohim. Seperti halnya orang-orang Yahudi, khususnya dari kaum Yehuda. Saudara dipersiapkan untuk jadi pengajar apabila saudara sudah siap untuk mengerjakan brit milah. Nah, jadi sunat banyak sekali gunanya karena manfaatnya berdampak. Yang pertama, secara rohani, ya, aktivitas rohani dan keagamaan, kita bisa menyampaikan pengajaran, kita bisa bernubuat dan lain sebagainya. Yang berikutnya, secara jasmani, secara fisik, kita menjadi sehat. Kita menjadi sehat. Mungkin saya pernah ketemu dengan orang dulu, Pak, saya kena diabetes, ya kan? Coba periksa ke dokter. Ini kejadiannya kalau tidak salah di Ambon waktu itu. Bukan, di Ambon. Orangnya sudah cukup tua. Hanya dia takut, udah yang penting kamu tidak menolak dulu. Ada yang takut, coba periksa ke dokter. Dan saya percaya Bapak Yahweh akan membela firman-Nya. Bapak Yahweh akan membela firman-Nya karena tidak ada satupun orang ketika dia mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan daftar Elohim, dia mati, tidak. Ya, pasti akan dilindunginya. Haleluya. Jadi ayat ini tidak menghapus identitas seorang Yahudi. Ya. Terus ayat ini tidak menolak sunat, ya. Ayat 28 29 ya. Ayat ini tidak menggantikan posisi Israel. Kan ada tuh sekarang lancang mengatakan bahwa seperti saya dulu, gereja adalah umat pilihan Tuhan, umat pilihan Bapak Yahweh. Padahal bukan. Umat pilihan Bapak Yahweh bukan gereja, tetapi bangsa Israel sendiri. Jadi tidak bisa digantikan kecuali kita menempel dengan mereka, menempel pada pokok zaitun, pada pokok anggur yang benar itu. Nah, jadi ayat 28 29 tidak menggantikan posisi Israel, tidak menolak sunat, tidak menghapus identitas Yahudi. Justru dalam ayat tersebut menegaskan bahwa standar Torah lebih dalam. Kalau kita belajar Torah, kita mau mengerjakan Torah, ayo kerjakan itu. Tapi jangan mengerjakannya untuk dalam kemunafikan. Kerjakanlah segala sesuatu untuk Bapa Yahweh. Gimana Pak? Oke, iya Pak. Iya. Terus yang berikutnya bahwa ayat 28-29 menegaskan bahwa kebenaran dalam mata jantung lebih utama daripada hanya simbol-simbol saja. Keselarasan dengan tanah dan pengajaran para rabi dan para rasul kalau kita mengerjakan brit milah. Roma 3:31, apakah iman membatalkan Torah? Sama sekali tidak. Jadi brit milah tidak membatalkan Torah. Justru ketika kita mengerjakan brit milah, kita menggenapi ajaran-ajaran di dalam Torah. Kesimpulannya, Rabi Saul bukan rabi yang anti Torah, tetapi anti kemunafikan rohani. Nah ini kan banyak tuh sekarang orang-orang yang penampilannya seperti orang Yahudi, tetapi hidup di dalam kemunafikan. Nah inilah yang di kalau saya bilang yang dikritik oleh Rabi Saul. Jadi orang-orang yang munafik
secara rohani ini dikritik habis oleh Rabi Shaul. Orang yang mengatakan ayo kamu berikhmilah, ayo kamu sunat, tapi ternyata dia sendiri belum mengerjakannya. Nah, ini satu kemunafikan. Nah, yang berikutnya bahwa seorang Yahudi sejati adalah orang yang hidup di dalam kesetiaan perjanjian, yaitu salah satunya perjanjian kekal. Kalau kita membaca dalam kitab Bereshit 17 ayat 7 sampai 14, di situ dia menerangkan tentang perjanjian kekal, yaitu tentang sunat, bagaimana Abraham diperintahkan oleh Bapa Yahweh dan orang-orang laki-laki yang tinggal dengan keluarga Abraham harus disunat. Itu menjadi perjanjian yang kekal. Nah, sunat juga bukan soal etnis, tetapi sunat juga berbicara tentang kesetiaan kita kepada covenant atau perjanjian. Kalau kita berpegang pada perjanjian kekal Bapa Yahweh, yang mengerjakan sunat. Nah, Rabi Shaul meruntuhkan kesombongan rohani. Rabi Shaul menegur habis oleh kelompok-kelompok yang munafik. Dan Rabi Shaul juga menegaskan standar keadilan Elohim. Karena kita tahu bahwa Elohim tidak suka dengan orang-orang yang munafik, tapi orang mengerjakan daftar Elohim dengan rendah hati. Yang berikutnya bahwa Rasul Paulus atau Rabi Shaul mengembalikan makna sejati tentang perjanjian. Jadi di sini Rabi Shaul menguatkan kita, menegur kita, jangan kita menjadi bagian orang-orang yang munafik secara rohani. Kita masuk dalam perjanjian kekal, kita menjadi orang yang hidup dalam kesetiaan untuk mengerjakan perjanjian. Etnis kita bukan etnis Yahudi, tetapi setelah kita tahu bahwa kita mengerti, kita mengerjakan covenant, kita mengerjakan perjanjian. Rabi Shaul mengingatkan untuk kita tidak sombong rohani, dan kita kembali kepada standar Elohim, dan kita menjadi tahu tentang makna perjanjian kekal. Baik, ayo kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Israel. Nah, karena kita adalah cabang-cabang dari zaitun liar, kita dientenkan, jangan kita menghasilkan buah anggur yang asam, tetapi kita menghasilkan buah anggur yang manis, anggur yang agaven, dengan catatan kita hidup dari pokok anggur dan dari akar Israel. Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya.